halaman 34, yaitu dengan referensi kitab Fathul Qorib, kajian ilmu fikih. Jadi kita lanjut, faslun fid doman. Domani in dalam masalah hukum doman. Doman itu apa? Jaminan atau menanggung, ya, menanggung beban orang lain, menanggung utang, menanggung pinjaman, pokoknya menanggung beban orang lain yang berkaitan, baik yang berkaitan dengan harta maupun yang berkaitan dengan badan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa safiina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbish shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah talim Masjid Al-Ikhlas Perumahan Krial Bakwangi 1, Sepatan Timur, Tangerang, Banten. Semuanya mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah dan senantiasa mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita semua dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, bisa hadir kembali di masjid yang kita cintai ini dalam rangka meningkatkan ketaatan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjaga merawat sholat jamaah maghrib dan dilanjutkan taklim pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di majlis taklim ini bagian daripada wujud syukur kita kepada Allah, sehingga Allah berkenan melimpahkan nikmat-nikmatnya yang lain kepada kita semua. Untuk itu patutlah kita mengucapkan kalimat syukur dengan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umatnya kelak yang akan mendapatkan jaminan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah talim sekalian, mari kita lanjutkan pengajian sore ini, halaman 34, yaitu dengan referensi kitab Fathul Qorib, kajian ilmu fikih. Masih kemarin bab hibalah udah ngomong belum? Pak Pawang kemarin ikut gak? Belum ya? Faslun fit doman. Oh jadi kita lanjut, faslun fid doman. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid daraini, amin. Faslun ay hada faslun fid domani wa huwa masdarun domantus syai'a domanan idza kafaltuhu wa syar'an iltizamu ma fi dhimmatil ghairi minal mal.
Fid domani, ini bab menerangkan tentang doman. Fid domani, in dalam masalah hukum doman. Doman itu apa? Apa itu? Jaminan atau menanggung, ya, menanggung beban orang lain, menanggung utang, menanggung pinjaman, pokoknya menanggung beban orang lain yang berkaitan, baik yang berkaitan dengan harta maupun yang berkaitan dengan badan. Ini namanya dalam LFK namanya doman. Nah, doman. Contoh umpamanya, ini kasih gambaran dulu. Contohnya siapa nih? Pak Jijan, yang dekat ya. Pak Jijan sama Pak Kumis sama Pak Jaini, ada 3 orang ya. Pak Jijan, Pak Kumis dan Pak Jaini. Pak Jijan, Pak Jaini punya utang sama Pak Jijan. Ya bener. Contoh ini Pak, contoh. Pak Jaini punya utang sama Pak Jijan. Nah, supaya Pak Jaini utang ke Pak Jijan ini dipercaya, Pak Kobi datang, aku yang jadi jaminan. Kasih utang Jan, kasih utang Nur, kasih, aku yang jamin. Atau Pak Jaini tadi kan kejadiannya sebelum punya utang, atau kejadiannya sudah punya utang. Pak Jaini punya utang sama Pak Jijan, ya, punya utang. Kemudian Pak Jaini ngeluh punya utang Pak Jijan nggak bisa bayar, maksudnya belum punya duit, udah jatuh tempo. Pak Jijan juga begitu, ya Pak Jaini utangnya udah jatuh tempo nggak bayar, gimana ini? Nah, terus Pak Komis, ya udah kalau begitu aku yang nanggung utangnya Pak Jani. Pak Komis bilang gitu. Nah, Pak Komis ini, nah masalahnya ini ada bab doman, masalah tanggungan atau jaminan. Pak Komis namanya domin, orang yang menanggung hutang, Pak Jani namanya al-madmud anhu, orang yang ditanggung, dijamin utangnya. Pak Jijan namanya madmunlah, yang menerima jaminan. Nah, itu istilahnya itu ya. Jadi Pak Kumis namanya domin, orang yang menanggung. Pak Jeni orang yang punya utang, yang akan ditanggung utangnya. Pak Jijan namanya madmunlah, yang penagih utang awalnya, yang menjadi yang dialihkan tanggungannya. Ini hampir sama dengan hiwalah. Wahwa, tapi sekarang beralih, yang menjamin bukan orang, ada apa? Sertifikat. Pokoknya surat-surat yang berharga. Karena apa? Itu ada harganya. Begitu juga tadi Pak Kumis berani menjamin karena dia punya duit, punya harta. Kalau dia nggak punya duit, nggak punya harta, nggak mungkin mau menanggung beban orang lain. Wa huwa utawi doman iku masdarun, lafal domanun iku bentuknya masdar dari lafal doman tu, asai'a nanggung ingsun, asai'a ing suwiji domanan kelawan nanggung temenan. Jadi yang tambut masdar itu doman tuh saya domanan, aku mau menanggung, bener aku mau menanggung. Istilahnya Pak, dia mau menanggung, yang ditanggung apa nggak tahu. Nah, yang ditanggung apa nggak tahu. Idza kafartu, jika aku mau menanggung, istilahnya Pak, orang kalau mau menanggung itu namakan apa? Doman menurut logat. Wasar'an lan ing dalam doman cara syara iku iltizamu ma tetepe perkara, tetepe barang fi dhimmatil ghairi ing dalam tanggungane wong liya minal mali saking mal. Yang dimaksud ini yang kita bicarakan adalah Pak, doman menurut ilmu syara yang berlaku sesuai dengan
hukum fikih, hukum syara, yaitu menanggung hutangnya orang lain punya tanggungan, mungkin tanggungannya itu berupa duit atau barangnya lain. Nah, dia menanggung, umpamanya enggak minjem duit, umpamanya Pak Jenny minjem motor sama Pak Haji Jan. Nah, pokoknya ini contohnya masih itu aja Pak ya. Contohnya masih itu aja Pak ya. Pak Jenny pinjem motor sama Pak Haji Jan. Pak Jenny tadi kan madmun anhu, Pak Haji Jan adalah Pak madmun lah. Nah, kemudian ya udah Pak Kumis datang, ya udah kasih Nur, aku yang menjamin. Nah, pokoknya nanti kalau Pak Jenny-nya hilang, kabur kemana, pulang kampung nggak balik, umpama nih Pak ya, aku yang nanggung. Nah, akhirnya Pak Nur percaya dengan apa? Dengan Pak Kumis. Ya udah, berarti nanti kalau ada apa-apa aku Pak ya, oke. Nah, berarti kalau Pak Kumis berani menanggung seperti itu, berarti Pak Kumis punya duit gitu. Karena dia punya duit mau menanggung, ya berarti nanti itu tanggungannya seperti itu. Ini secara hukum syara adalah diperbolehkan seperti itu, karena itu bagian daripada apa? Ta'awun, saling menolong, meringankan beban orang lain. Man nafasa an mu'minin kurbatan, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Man nafasa'an mu'minin, barang siapa yang melegakan nafasnya orang mukmin. Ya, orang biasanya kalau apa nafasnya lega ini berarti menandakan apa Pak? Senang, apa? Bahagia, senang. Ya, biasanya kalau orang banyak masalah ini napasnya sesek. Kalau orang ini jauh dari masalah, ini napasnya lega. Alhamdulillah bisa napas lega, semuanya beres. Man nafasa an mu'minin min kurbatin, barang siapa yang menghilangkan kesusahan orang mukmin, kurbatan min kurbatin, menghilangkan satu kesusahan aja. Maksudnya apa? Menghilangkan kesan dari satu masalah orang yang dialami saudara kita, satu masalah. Namanya orang kan biasanya kan banyak masalah, banyak urusan, tapi ini hanya membantu menyelesaikan satu urusan. Nafasallahu anhu kurbatan, Allah akan menghilangkan kesedihan itu. Anu kurbatan kalau anu kurbatan menghilangkan satu kesan yang dihilangkan dari saudaranya itu, min kurabi yaumil qiyami, daripada beberapa kesedihan kesusahan kelak di hari kiamat. Jadi ini menggambarkan orang yang menanggung hutangnya orang lain, menghilangkan beban orang lain, atau katakanlah kita punya Pak Jenny punya hutang sama Pak Haji Jan. Ya udah Pak Jenny, saya ikhlaskan hutangnya. Itu pahalanya bukan hanya tadi kan min kurabi yaumil qiyamah. Itu Pak Ian mendapatkan pahalanya bukan hanya satu lipat, dilipat gandakan berlipat-lipat. Makanya udah lepasin aja, udah Pak, utangnya bebas gitu ya. Nah, gampangnya seperti itu. Kemudian dalam hadis yang lain, wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Allah selalu memberikan pertolongan kepada seseorang apabila orang tersebut senantiasa membantu terhadap sesama saudaranya. Di sini fi auni akhihi, di sini tidak disebutkan akhihil mukmin, akhil muslim,
terhadap saudaranya. Saudara itu siapa? Berarti orang yang kita kenal mereka kenal sama kita, ada hubungan baik, gak ada permusuhan, walaupun itu berbeda agama, berbeda keyakinan, mereka itu adalah saudara kita. Jadi apabila mereka itu baik sama kita, tidak musuh pada kita, mereka adalah saudara kita. Terutama saudara-saudara kita yang seiman, seagama. Selama kita mau menolong dengan orang yang ada di sekitar kita, orang itu membutuhkan pertolongan, Allah akan menurunkan pertolongan. Tapi yang berkaitan dengan ini ya ada kaitannya. Doman itu apa? Menanggung. Tapi sekarang apa? Tidak orang yang menanggung, tapi berupa barang. Nah, menurut hukum agama, hukum syariat, hukum fikih adalah boleh. Karena apa? Itu biarpun itu barang yang jadi jaminan. Karena apa? Yang tadinya asalnya apa? Dia minjam uang, minjam duit sekian, yang jadi jaminan barang yang berharga yang ada nilai jualnya boleh. Wasartud dhamin, syaratnya wasartud dhamin utawi syaratnya dhamin orang yang mau menanggung hutang yang jadi jaminan. Ayyakuna iku yentono fi ing dalam dhamin iku ahliyatat tasarrufi, ahli tasarruf. Mungkin kita ingat Pak, ahli tasarruf itu siapa? Masih ingat gak yang pelajaran kemarin apa bab al-hajru? Orang yang diperbolehkan membelanjakan hartanya, yang tidak ada larangan untuk membelanjakan hartanya. Kemarin yang dilarang dalam bab al-hajru apa itu Pak? Yang pertama, orang yang tidak boleh membelanjakan hartanya, yang pertama adalah sobi, anak kecil. Maksudnya membelanjakan hartanya itu dengan nilai yang berlebihan. Kalau cuma jajan, beli es krim, beli minum, beli sosis, beli bakso, beli ayam, nggak masalah ya. Nggak masalah. Anak kecil ya seusia Rahma ya, Tangerang, beli HP. Om, beli HP om, berapa harganya? 5 juta. Padahal itu HP-nya harganya 1.500.000. Namanya anak kecil nggak tahu, yaudah ambil bu om, karena dia duitnya banyak. Biarpun dia duitnya banyak, karena dia sobi, tidak diperbolehkan untuk mentasarufkan hartanya. Terus yang kedua kemarin ya mengingat kembali majnun, orang gila, sampai dia selama dia itu masih majnun, nggak boleh membelanjakan hartanya, termasuk orang ayang. Pokoknya orang yang akalnya tidak waras, sering kena gangguan, termasuk orang ayang, orang stres ya. Orang stres itu kan hilang akalnya. Kemudian orang safi, orang bodoh, safi tapi al-mubaddiru limalihi, orang yang bodoh tapi selalu menghambur-hamburkan duitnya ya. Orang bodoh enggak selalu menghambur-hamburkan duitnya, bisa dikatakan dia duitnya banyak tapi bodoh, nggak ngerti hitungan duit, nggak ngerti hitungan duit. Kalau sudah hitungan lebih banyak sedikit dia mereka keder. Nah itu orang itu tidak diboleh, termasuk man utasarruf. Nah, dhamin tidak termasuk orang yang seperti itu. Kemudian termasuk orang yang dilarang, tidak boleh membelanjakan hartanya orang yang banyak utang. Orang banyak utang, dia punya duit, tapi duit yang buat membayar hutangnya, sebagian hutangnya nggak cukup, apalagi utangnya banyak, duitnya kagak ada. Nah itu orang tersebut tidak diperkenankan untuk tidak sah untuk menjamin orang yang menanggung orang lain. Mau dia nggak punya duit, ya utangnya banyak, mau nanggung utang orang lain ya. Bagaimana? Akhirnya nanti timbul masalah baru lagi. Wa yasihu. Nah, kemudian
Orang sakit itu juga tidak boleh membelanjakan hartanya. Orang sakit tidak boleh, yang diperkirakan nggak bisa sembuh, sudah sampai pada ajalnya, mereka tidak diperbolehkan membelanjakan hartanya yang melebihi daripada sepertiga. Tapi dengan catatan kalau orang sakit itu dia punya hutang sehingga sebagian sepertiga itu untuk bayar hutangnya, apalagi sepertiga, semua harta yang ada untuk membayar hutangnya kurang atau habis, apalagi seperti itu malah tidak diperbolehkan. Makanya hutang itu diutamakan, karena termasuk ada hal ini ketika Nabi dimintai, ya Rasul, ada sahabat kita yang meninggal, minta disolatkan. Wahai sahabat, apakah orang ini punya hutang? Apa orang ini meninggalkan harta benda, punya duit, punya apa? Yang punya tinggal itu apa? Enggak punya ya Rasul. Yang mereka tinggal ya, pokoknya enggak ada duit tabungan di ATM, enggak ada duit di rumah, enggak ada simpanan harta di rumah, enggak ada. Kemudian dia punya hutang enggak? Oh, dia punya hutang 3 dirham, 4 dirham. 1 dirham berapa? Pikirkan 1 dirham itu 4 gram seperempat. 4 gram seperempat. Kalau 4 dirham berapa? 4 kali 4 16 ditambah 1 17 gram. 1 gram 1 juta, 17 juta. Punya duit 17, punya utang 17 juta. Udah, kalau dia punya utang 17 juta sampai sekarang belum dibayar. Udah, sholatkan kalian, wahai para sahabat, aku nggak mau menyolatkan orang tersebut. Berarti menggambarkan orang yang meninggal punya tanggungan hutang itu beban berat, sampai Nabi tidak mau mensolatkan orang tersebut. Kemudian satu sahabat, ya Rasul, aku yang menanggung hutangnya si orang ini, aku yang nanggung, yang menjadi jaminan akan membayar hutangnya orang itu, orang tersebut. Akhirnya baru Nabi mau mensolatkan. Kenapa? Idza matal mayyit, idza matal mu'minu kana lahu tainun wa ruhu mu'allaqun bainas sama' wal ard. Jika ada seorang meninggal, mereka punya hutang yang belum diselesaikan dan keluarganya belum ada bahasa aku yang menyelesaikan, aku yang akan bayar. Wa ruhu mu'allaqun bainas sama' wal ard. Terkatung-katung. Nah, itulah sekecil apapun kita punya hutang, itulah beratnya kita punya hubungan sama manusia. Kalau kita salah kepada Allah, istighfar, astaghfirullahaladzim, Allah maha pengampun. Ini yang susah ini apa? Hakul adam nih. Hakul adam. Makanya intinya agama adalah hubungan hablum minallah baik beres, hubungan dengan hablum nas beres. Hablum minallah baik, hablum nas enggak baik, enggak jadi. Hablum minallah baik, hablum minallah tidak baik, malah lebih parah. Kedua-duanya harus sejalan seimbang. Ya. Kenapa? Utang. Ya. Termasuk orang yang syuhada, biarpun itu yang meninggal orang syuhada, apabila dia meninggal dalam keadaan syahid tapi dia meninggalkan utang, tetap di cancel. Aturan dia masuk surga, yadkhulunal jannata bighairi hisab, karena dia masih punya tanggungan utang yang belum selesai. Nah, kamu minggir dulu, jangan masuk dulu. Nggak bisa. Padahal orang mati syahid itu sudah dijamin masuk surga, yadkhulunal jannata bighairi hisab, lantaran dia masih punya hutang sedikit. Akhirnya gara-gara itu namanya di blacklist. Namanya di blacklist. Berarti apa? Pahalanya jihad buat membayar hutang. Kemudian habis pahalanya jihad buat membayar hutang,
masih ada lagi yang nagih lagi, masih ada lagi, akhirnya apa? Pahalanya habis untuk menebus kesalahan-kesalahan yang ketika di dunia, terutama terhadap hakul adami belum diselesaikan. Nah, pahalanya diambil. Itulah yang dinamakan orang muflis, orang yang bangkrut. Kalau bangkrut di dunia masih bisa utang, ya. Kalau bangkrut di dunia, pilot di dunia masih bisa utang. Kalau bangkrut di akhirat nggak ada yang menolong. Bahkan apa? Semakin susah. Nah, berarti orang yang menanggung utang itu adalah orang yang apa? Ahlut tasarruf, betul-betul mereka apa? Bebas untuk menasarufkan hartanya, dan duitnya itu juga memang duitnya dia dua sendiri, bukan duitnya orang lain. Wayasihulan sah apa dhamanut tuyuni nanggung pira-pira utang al mustaqirro tukang tetep fil dhimmati ing dalam tanggungan. Jadi dhaman itu sah menanggung utang, tapi yang sudah apa? Tetap dalam tanggungan. Maksudnya apa? Utang yang ada yang tetap sudah menjadi utang permanen, ada yang kalanya menjadi utang yang apa? Belum permanen. Kemarin dalam bab hiwala kita contohkan Pak ya, udah kita contohkan kan. Contoh umpamanya saya ngontrak rumahnya Pak Arif ya, tahun 12 juta, berarti sebulan 1 juta. Berarti terus rumah kita tempatin, rumahnya Pak Arif udah di 1 tahun 12 juta, berarti saya punya utang Pak Arif 12 juta karena ngontrak rumah. Tapi rumah baru saya tempatin 1 bulan. Nah, yang 1 bulan itu yang baru utang yang tetap. Yang 11 bulan baru apa? Utang yang belum tetap. Nah, disyaratkan orang yang menanggung utang ini apa? Yang ditanggung ini hutangnya yang sudah tetap menurut apa? Seorang mu'alif yang mengarang kitab apa? Kitab Fathul Qorib, yaitu Ahmad bin Hasan Ibnu Qasim Al-Ghazi. Menurut Imam Ibnu Qasim Al-Ghazi, bahwa orang yang menjamin utangnya orang tersebut dengan catatan betul-betul orang itu utangnya sudah tetap. Yuk. Oh, itu jadi ya bisa juga umpamanya ahli warisnya mayit meninggal punya tangan utang. Nah, tentunya itu yang menjadi tanggungan, yang menjamin adalah ahli warisnya. Kalau sudah ahli warisnya sudah menanggung, ada bahasa menang, aku yang menanggung, ya. Tapi selama ini utangnya belum diberesin, dia masih apa? Menanggung beban. Mayitnya masih menanggung beban. Kalau sudah dipelunasin bayar utangnya, berarti al-mayit baru sudah bebas dari utangnya. Yang maksud syarat tasarruf tadi kan yang menanggung, bukan yang ditanggung. Iya. Dia sendiri termasuk misalkan salah satu yang menjadi mempunyai beban utang tersendiri. Kalau yang tadi yang boleh menjadi penanggung utang kan salah satunya dia tidak mempunyai utang kan, minta sepertiga dari utang katanya itu. Bukan seperti itu. Yang menanggung tadi kan, kalau dia berani menanggung berarti dia punya duit, diperkirakan untuk membayar orang itu tuh bisa. Nah, itu boleh. Tadi yang sepertiga itu kan orang yang sakit, yang diperkirakan
tidak bisa diharapkan kesembuhannya, kok dia tiba-tiba mau nanggung hutang orang lain. Nah, itu yang tidak boleh, karena dia termasuk bukan ahlut tasarruf, termasuk dia al-hajru, yang diterhalang untuk membelanjakan hartanya. Ngerti gak? Paham gak? Ya, kalau memang kondisinya seperti itu, nah tadi pokoknya intinya syaratnya orang yang menanggung termasuk ahlut tasarruf, jadi termasuk bukan al-hajru, dia bebas melanjakan hartanya, tidak ada larangan. Nah, orang yang tidak dilarang belanjakan hartanya itu tadi, yang tidak dilarang asal bukan anak kecil, bukan majnun, bukan safi yang membazirkan hartanya, orang yang hutang tapi hutangnya banyak, kalau dia punya duit untuk membayar hutangnya nggak cukup, atau orang sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, dia tidak boleh membelanjakan hartanya melebihi sepertiga, kalau dengan catatan dia nggak punya hutang. Kalau dia punya hutang malah tidak boleh membelanjakan, apalagi lebih dari sepertiga, kurang dari sepertiga tidak diperbolehkan. Maksud Pak? Ngerti gak? Ya, harus, ya harus menanggung. Oh, ahli warisnya mau menanggung, ya. Tapi dia punya utang, punya utang. Nah, tapi itu kan yang penting ada bahasa utangnya itu kan istilahnya apa? Dibahasakan. Sementara biarpun aku berani menanggung, biasanya kan orang nggak lepas dari pinjaman, dari utang. Walaupun aku punya hutang, tapi kan dengan catatan sekian bulan, sekian tahun, insya Allah beres. Yang dinamakan utang yang penting kita setiap bulan itu kita mampu membayar, berarti apa? Dipikirkan orang itu mampu membayar hutang walaupun dia punya hutang. Boleh, nggak apa-apa itu Pak. Nah, itu Pak ya. Kembali lagi bahwa anggota keluarga yang meninggal tadi punya hutang tersebut keluarganya sudah menjamin, aku yang menjamin utangnya si saudara saya atau ayah saya, ibu saya yang punya hutang, aku yang menjamin. Berarti selama itu hutangnya belum dibayar, ya, hutangnya belum dibayar, si mayit masih menanggung beban, masih menanggung beban. Menanggung bebannya gimana? Mungkin lantaran dia meninggal masih menanggung hutang dan keluarnya belum beres hutangnya, dia masih mendapatkan siksa di dalam alam barzahnya. Ya. Keluarga kita sendiri, misalkan sama anak, sama istri, kita selalu kasih janji kalau misalkan nanti ini saya kasih hadiah ini, saya kasih ini. Tapi setelah kita seadanya sampai akhir hayat itu nggak gitu, apa kita berdosa? Nah, kalau itu yang seperti itu adalah apa? Yang dibahas di sini adalah apa? Yang berkaitan dengan harta. Itu ya, berkaitan dengan harta. Kalau yang janji seperti itu adalah apa? Itu jasa, gitu Pak ya. Walaupun nanti ujung-ujungnya apa? Kita mengeluarkan duit. Itu berarti tadi ada kaitannya dengan kajian tadi pagi Pak ya. Ada kajian tadi pagi. Idza wa'ada akhlafa. Kalau apabila berjanji ingkar, itu tanda-tanda orang munafik. Supaya kita nggak masuk kategori itu, wa aufu bil ahdi, kalau kita lagi punya janji harus ditepati. Wa aufu bil ahdi, tepatilah kalau kalian punya janji. Nah, kalau belum bisa menepati, Pak, bulan depan Pak ya. Nah, kan masih bisa apa? Masih bisa dikondisikan.
selama masih ada apa? Masih ada bahasa, orang yang punya masa itu masih menerima, nggak masalah. Tapi kalau sudah jatuh temponya, sudah sampai waktunya dia nggak ngomong, ya berdosa. Ya, karena apa? Sampai dia meninggal dan itu janji belum dilaksanakan. Nah, dulu lu punya janji sama siapa? Kalau aku berhasil akan aku kasih hadiah berupa ini, ternyata sudah berhasil, janjinya lupa, tetap ditagih Pak. Nah, hutang, karena al-wa'du dainun, janji adalah hutang, hutang, dan janji hutang itu dibawa sampai mati, bukan hanya dibawa sampai mati, sampai nanti hari kiamat tetap hutang itu terbawa. Siapa yang terbebani? Orang yang menanggung hutang. Lah inilah manfaatnya tolong menolong dalam apa? Dalam muamalah. Orang ini tidak bisa membayar hutangnya, ya udah aku yang menanggung. Baik itu hutangnya itu berupa duit atau berupa barang, atau berupa barang. Ya nanti ada jaminan, dan kita bahas ini. Yang pertama adalah jaminan tentang harta. Nanti ada jaminan apa? Jaminan badan. Udah, aku yang jadi jaminan. Kalau dia nanti hilang, saya siap di penjara. Nah, ini yang jadi jaminan badannya. Ada nanti di bab berikutnya ada fi domani ghairil mal minal abdan. Jadi doman itu bisa sah dengan catatan utangnya sudah menjadi utang yang tetap. Itu menurut Imam Ibnu Qasim al-Ghazi. Kemudian ketetapan tersebut ida ulima nalikane den kawruhi apa qadruha perkiraane lima, dengan catatan hutangnya itu sudah diketahui. Nah, tadi kan Pak Kumis mau menanggung utangnya Pak Jaini, tapi utangnya ketahuan. Utangnya berapa Jaini sih? 1 juta, ketahuan. Tapi kalau utangnya itu tidak ketahui, udah aku balik nanggung utangnya, tiba-tiba utangnya 1 miliar. Wah, mabuk. Dia berani nanggung, tapi tiba-tiba utangnya berapa yang panut? Utangnya masih 1 miliar. Wih, bisa 1 negara yang dijual semua. Ya berarti syaratnya ulima qadruha, kalau utangnya itu sudah diketahui. Makanya inilah buktinya Pak, tujuannya kalau kita termasuk masa utang piutang itu supaya dibukukan. Karena dalam pembukuan itu sekaligus menjadi menjadi catatan, menjadi saksi. Ini buktinya, menjadi bukti. Ini buktinya sampean punya utang saya sekian, ini tanda tangan ada, materai ada. Wastashidu syahidaini, lebih kuat lagi dihadirkan dua saksi. Ini saksinya ada, ini Pak RT Mul dan Pak RT Agus. Ada ini 2 RT saksinya, tanda tangan. Kalau udah ada saksinya tanda tangan berarti kuat. Makanya ya ayyuhalladzina amanu idza tatayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuha. Hai orang-orang yang beriman, jika kalian punya tanggungan utang, catat. Jika kalian tidak sanggup membayar waktu yang ditentukan, kemudian alasan jatuh tempo, ntar bulan sekian, faktubuha, dicatat. Itu Al-Quran memberikan pengertian seperti itu. Itulah termasuk dalil dalil akuntansi dalam agama Islam, bahwa utang perlu dicatat, kemudian sebagai bukti. Wa taqyidu bil mustaqirrati, wa taqyid ini catatan yang dimaksud bil mustaqirrah, utang tanggungan yang tetap. Yaskulu muskil ini timbul masalah alai ngatasi domain sihatu domani sidaki, saya menanggung mahar
qablat dukhuli ing dalam dukhul. Nah, ini apa? Mahar, biasanya orang bayar mahar ini kan ketika akad nikah, belum terjadi apa? Perang. Nah, belum terjadi perang apa? Di tempat di kamar kemanten, gitu ya. Ya. Membayar, yaudah perempuannya minta mahar, umpamanya minta mahar emas 50 gram, tapi kemanten lakinya nggak sanggup, yaudah aku yang jamin maharnya 50 gram, oke siapin, okein, aku yang menjamin. Padahal kalau sudah mahar, sudah sepakat, berarti itu sudah menjadi tanggungan, jadi utang. Nanti kalau kamu udah punya duit 50 gram bayar ya, oh ya. Tapi padahal apa? Padahal setelah nikah itu dia belum qablat dukhul, sebelum dukhul. Walaupun seperti itu kalau menurut Imam Ibnu Qasim Al-Ghazi termasuk boleh, enggak termasuk apa? Enggak termasuk mustaqirah. Gitu ya, boleh gitu. Udah siapa? Fa inna khina idin ghairu mustaqirin fi dhimmati wa li hadza lam yu'tabar ar-rafi'i. Nanti ada mendapat ulama yang lain bagaimana gitu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana fathan qariba wa alimna ilman nafi'a. Allahumma alimna ma 'allamtana, alimna ma la 'allamtana, alimna ma yanfa'una, alimna ma la yanfa'una. Innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'alamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la mustajab wa min syarri dzalikal arba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jalla uladana wa talamidana wa ahli baitina wa man hadara fi hadhil jamaah min ahlil ilmi wa ahlil iman wa ahli taqwa wa ahlil Qur'an wa ahli rizqi wa ahli du'a wa ahli khair wa la tajalna wa iyyahum min ahli syarri wad dair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.